Kamu tidak punya keluarga. Kamu hidup sendirian. Menikahlah denganku. Kontrak. 1 tahun. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan seorang office girl miskin, Alia, difitnah mencuri dan dipecat tanpa belas kasihan. Di tengah keputusasaan itu, CEO dingin bernama Ares tiba-tiba menawarkannya pernikahan kontrak. Alia tidak tahu. Ares menyimpan luka masa lalu yang tidak bisa dia lupakan. Dan saat malam pertama, Ares melihat luka di punggung Alia, luka yang sama yang membuatnya hampir gila bertahun-tahun lalu. Sejak saat itu, misteri, bahaya, dan perasaan yang tak pernah mereka rencanakan, mulai tumbuh tanpa bisa dihentikan. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, udara di lobi perusahaan masih dingin. Lampu-lampu putih menyala terang, memantul di lantai marmer yang sedang digosok Alia dengan gerakan pelan. Tangannya memegang gagang pel yang sudah mulai longgar, kain pelnya mulai aus. Tapi ia tetap bekerja dengan ketelitian yang selalu ia lakukan sejak hari pertama menjadi office girl. Seragam coklatnya sudah memudar warna aslinya. Rambutnya diikat sederhana agar tidak mengganggu pekerjaan. Nafasnya keluar pelan, bercampur lelah yang tidak pernah benar-benar hilang. Setiap langkah karyawan yang melintas terdengar jelas dari sepatu-sepatu mahal yang mengetuk lantai marmer. Beberapa melewatinya tanpa menoleh. Seakan Alia hanya bagian dari tembok. Sebagian berhenti sejenak untuk memandang sinis karena lantai masih basah. Alia, kamu lama sekali. Lantai depan belum kering. Orang bisa jatuh. Tahu. Suara resepsionis wanita membuat Alia menunduk lebih dalam. Iya mbak, sebentar lagi. Ia mempercepat gerakan tangannya. Punggungnya mulai terasa nyeri. Tapi ia menahannya. Hari baru saja dimulai, dan ia sudah harus menahan rasa sakit seperti ini. Namun ia tetap tersenyum kecil agar tidak terlihat rapuh. Saat lantai mulai mengering, karyawan berdasi mulai berdatangan. Beberapa bercanda dengan suara keras. Yang lain sibuk dengan ponsel. Tidak ada yang menyadari office girl muda itu bekerja sejak subuh, jauh sebelum mereka datang. Ketika Alia menarik embernya ke tepi lobi, Mbak Rani menghampiri. Wanita parubaya yang paling baik padanya. Mata Mbak Rani menatapnya dengan iba. Ini jadwalmu hari ini. Kamu diminta ke lantai eksekutif. Ada rapat besar. Nada suaranya rendah. Seakan tidak mau membuat Alia terkejut. Lantai eksekutif lagi. Alia tersenyum kecil, meski hatinya berdebar. Ya sudahlah. Kamu kan rapi kerjanya. Mungkin rezeki. Mbak Rani menepuk bahunya. Alia mengangguk. Meski sebenarnya ia cemas. Lantai eksekutif bukan tempat yang nyaman untuk orang sepertinya. Terlalu mewah, terlalu wangi, terlalu jauh dari hidupnya. Ia masuk ke lift petugas dan menekan tombol lantai paling atas. Saat pintu terbuka, aroma parfum mahal langsung menyergap. Karpet tebal, lampu gantung besar, dan dinding kaca yang memantulkan bayangan kota membuat Alia merasa semakin kecil. Ia mulai membersihkan ruang rapat, mengelap meja kaca panjang, menyusun kursi-kursi putar, dan menghapus noda kecil yang hampir tidak terlihat. Tangannya cekatan, tapi pikirannya gelisah. Lalu suara langkah berat mendekat. Langkah yang pelan, tapi penuh wibawa. Alia tidak berani melihat keluar, tapi pintu sedikit terbuka, dan ia melihat sekilas sosok pria berjas hitam. Ares Mahendra. CEO muda yang selalu menjadi bahan pembicaraan karyawan. Pria yang katanya tidak punya hati. Pria yang katanya tidak pernah memaafkan satu kesalahan kecil pun. Alia hanya melihat bayangan pundaknya melewati pintu. Namun entah kenapa,
Jantungnya berdegup lebih keras. Ada aura dingin yang tertinggal di belakang pria itu, membuat udara koridor seperti membeku. Ia menggeleng cepat. Aku cuma grogi. Sudah biasa lihat orang-orang penting lewat. Ia kembali bekerja, mencoba mengusir rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul begitu saja. Waktu berjalan pelan. Alia turun kembali ke lobi membawa ember, hendak mengganti air. Namun saat ia selesai membilas kain pel, dua pegawai wanita yang selalu sibuk dengan gosip berdiri tidak jauh dari situ, berbicara cukup keras untuk didengar. Kau tahu yang tadi? Sio turun ke lobi. Katanya cari satu orang. Siapa? Tidak tahu. Tapi katanya ada kejadian aneh. Ada tamu yang kehilangan dompet setelah duduk di area dekat tanaman hias. Alia berhenti memeras kain pel. Ucapan itu membuat dadanya berdenyut aneh. Ia mengabaikan perasaan itu, mencoba fokus, tetapi kata-kata itu terus melayang di kepalanya. Tidak lama kemudian, seorang satpam memanggilnya tergesa. Alia, kamu dipanggil ke ruang HR, cepat ke lantai 2. Jantung Alia turun ke kaki. Ia menelan ludah. Ada apa, Pak? Tidak tahu. Pokoknya penting. Alia mengangguk. Kakinya terasa berat. Ember dan pel ia letakkan di sudut lobi. Lalu ia menaiki tangga samping dengan langkah yang pelan namun gemetar. Di depan pintu bertuliskan Human Resource. Ia menarik napas panjang, lalu masuk. Di dalam, seorang wanita berkacamata sudah menunggunya. Wajahnya dingin. Di sampingnya ada seorang petugas keamanan. Silakan duduk, Alia. Alia duduk dengan tangan saling menggenggam. Kami ingin menanyakan sesuatu tentang kejadian siang ini. Ada tamu yang melapor kehilangan dompet. Alia menatap mereka dengan bingung. Iya, Bu. Tapi apa hubungannya dengan saya? Wanita itu meletakkan beberapa lembar foto di meja. Foto CCTV. Foto dirinya sedang membersihkan area tempat tamu itu duduk. Ini kamu, kan? Iya. Tapi saya cuma bersih-bersih. Kami tidak ingin panjang lebar. Dompet tamu itu ditemukan di tas kamu. Alia membeku. Tidak percaya. Suaranya tercekat. Apa? Tidak mungkin, saya tidak pernah. Pria keamanan membuka tas lusuh Alia yang ada di samping meja. Mengambil satu plastik berisi dompet hitam di dalamnya. Ini. Tatapannya dingin. Ini ditemukan di tas kamu ketika kamu sedang di lobi. Alia menutup mulut dengan tangan gemetar. Matanya mulai panas. Saya tidak memasukkan dompet itu. Saya tidak pernah menyentuh barang siapapun. Wanita HR menghela napas panjang. Maaf, Alia. Perusahaan tidak bisa mengambil risiko. Kontrakmu kami putus hari ini. Dunia Alia runtuh. Segala suara di luar ruangan terasa jauh. Tubuhnya dingin, seperti kehilangan darah. Ia menandatangani lembar pemberhentian kerja dengan tangan gemetar. Setiap huruf yang ia tulis terasa seperti pisau yang menusuk dadanya. Keluar dari ruangan itu, lorong kantor terasa lebih sunyi. Lampu-lampu di langit-langit memandanginya tanpa perasaan. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang bertanya. Alia mengambil tasnya yang sudah ia rapikan. Ia menuruni tangga sendirian. Melewati lobi yang pernah menjadi tempat ia menghabiskan ribuan jam kerjanya. Ketika ia hampir mencapai pintu keluar, seseorang memanggilnya. Nona. Alia berhenti. Tubuhnya menegang. Suara itu tidak asing. Dalam, dingin, tegas. Ia menoleh pelan. Di tengah lobi yang mulai sepi, berdiri sosok tinggi dengan jas hitam elegan. Cahaya lampu lobi memantul di kancing jasnya. Ares Mahendra. Memandangnya lurus. Tanpa senyum. Tanpa ragu. Tunggu di sana. Nada suaranya tidak bisa dibantah. Alia memegang tali tasnya erat-erat. Dan di detik itu, meski ia belum tahu apa yang akan terjadi, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sesudah hari ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Alia berdiri kaku di tengah lobi yang semakin sepi. Cahaya lampu putih memantul di lantai marmer, membuat bayangan tubuhnya terlihat jelas. Ia tidak bergerak,
hanya memegang erat tali tas lusuhnya yang sudah mulai robek di salah satu sisinya. Suaranya hilang entah kemana. Ia bahkan lupa untuk bernapas sejenak. Ares berjalan mendekat. Langkahnya teratur. Setiap langkah terdengar mantap, seperti menekan lantai marmer dengan wibawa yang tidak bisa ditiru siapapun. Wajahnya tetap datar, tanpa emosi. Mata tajamnya menyapu Alia dari ujung kepala hingga kaki, bukan dengan pandangan merendahkan, tetapi dengan tatapan yang seperti sedang memeriksa sebuah informasi penting. Kamu baru keluar dari ruang HR, bukan? Suara Ares pelan, tapi dalam. Alia akhirnya mengangguk pelan. Iya, Pak. Ares tidak menanyakan alasan, tidak menanyakan apa yang terjadi. Ia hanya menatapnya lama, seakan sedang mencoba memahami sesuatu yang hanya ia sendiri tahu. Tunggu di sini. Ares menunjuk kursi marmer di sisi lobi. 5 menit. Ares kemudian berjalan menuju lift eksekutif yang berada di sisi kiri lobi. Satpam yang berjaga langsung membungkuk hormat. Pintu lift terbuka, dan Ares menghilang di dalamnya. Alia duduk pelan di kursi marmer itu. Tangannya saling menggenggam kuat, tapi tetap terasa dingin seperti air es. Ia menundukkan kepala, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kenapa seorang CEO memanggilnya di saat seperti ini? Kenapa Ares memintanya menunggu? Kenapa hatinya justru semakin kacau? Lobi kini hampir kosong. Resepsionis mulai merapikan mejanya. Suara karyawan yang tadinya ramai sudah hilang. Hanya ada jam dinding yang berdetak, memantulkan waktu yang berjalan pelan seperti menunggu badai kecil yang akan muncul. Beberapa menit kemudian, pintu lift terbuka kembali. Ares keluar, kali ini tanpa membawa tas atau berkas apapun. Hanya dirinya, dengan ekspresi yang sedikit berbeda dari tadi. Masih dingin, tapi ada ketegangan samar yang sulit dijelaskan. Ikut saya. Hanya itu yang ia katakan. Alia berdiri perlahan. Pak saya sudah dipecat. Saya tidak boleh ke area perusahaan lagi. Ares berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Mereka tidak akan melarang kamu masuk kalau kamu bersamaku. Nada suaranya menjelaskan segalanya. Dan entah mengapa, Alia terdiam. Ia mengikuti Ares menuju lift eksekutif. Saat pintu terbuka, Alia melirik sekilas ke arah satpam yang berjaga. Satpam itu menunduk hormat pada Ares dan mempersilakan mereka masuk tanpa pertanyaan. Begitu pintu lift menutup, keheningan seperti menebal. Udara dalam lift terasa lebih dingin. Aroma parfum mahal Ares memenuhi ruang sempit itu, membuat Alia semakin tidak bisa menenangkan pikirannya. Ia berdiri dengan kepala menunduk, menjaga jarak. Ares tidak berbicara. Namun tatapannya yang sesekali mengarah ke Alia terasa jelas meski ia tidak berani menengadah. Lift berhenti di lantai paling atas. Mereka keluar ke koridor luas yang berbeda dari lantai lain. Lampu kuning hangat menyinari dinding yang dipenuhi lukisan dan penghargaan perusahaan. Lantainya dilapisi karpet tebal yang meredam suara langkah. Ares berjalan menuju sebuah ruangan besar dengan pintu ganda. Tanpa mengetuk, ia membuka pintu itu. Di dalamnya terdapat meja kerja panjang dari kayu mahal, lemari buku tinggi, dan jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota malam. Ares masuk duluan, lalu menoleh pada Alia. Tutup pintunya. Suara itu membuat napas Alia tercekat. Ia mengangkat tangannya pelan dan menutup pintu perlahan. Suara klik kecil terdengar, membuat jantungnya semakin berdebar. Ares duduk di kursi kerjanya, tetap menatap Alia. Aura dingin pria itu memenuhi ruangan. Setelah beberapa detik menegangkan, Ares mulai berbicara. Saya sudah melihat rekaman CCTV. Dompet itu tidak kamu ambil. Alia membeku. Matanya membesar. Pak, jadi Bapak tahu saya tidak mencuri. Ares menautkan jari-jarinya di atas meja. Wajahnya tetap netral. Yang saya tahu adalah, seseorang sengaja memasukkan dompet itu ke tasmu. Dan itu dilakukan saat kamu tidak ada di ruang ganti. Napas Alia terhenti. Jadi saya dijebak. Suaranya bergetar. Ares tidak membalas langsung. Ia berdiri dari kursinya dan berjalan ke arah jendela,
memandang kota yang mulai dipenuhi lampu. Bayangannya memantul di kaca, tampak tegas dan dingin. Kamu dijebak. Ares akhirnya mengulang, pelan, namun tegas. Alia menggigit bibirnya sampai terasa pahit. Dunia yang tadinya sudah runtuh di hadapannya kini seperti berubah warna lagi. Tapi pertanyaannya lebih besar. Siapa yang ingin menjebaknya? Dan kenapa? Pak, kalau Bapak tahu itu jebakan, kenapa HR tetap memecat saya? Alia berbisik. Suaranya pelan seperti daun yang jatuh. Ares menoleh. Ada hal-hal yang lebih rumit di perusahaan ini. Hal yang tidak perlu kamu ketahui. Alia menunduk lebih dalam. Ia tidak mengerti. Ia hanya pekerja kebersihan. Tidak pantas mencampuri urusan besar. Ares berjalan kembali ke meja dan duduk. Kali ini, pandangannya menembus langsung ke mata Alia. Kamu tidak punya keluarga. Nada suaranya bukan bertanya. Ia menyatakan sesuatu yang ia sudah tahu. Hanya kosan kecil di timur kota. Kamu hidup sendirian. Kamu tidak punya arah pulang selain itu. Alia terperanjat. Pak, kenapa tahu semua itu? Ares mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Tatapan matanya mengeras. Saya sudah mencari tahu tentangmu sejak 2 bulan lalu. Alia merasa lantai di bawahnya bergeser. Kenapa Bapak mencari tahu saya? Ares tidak menjawab cepat. Ia mengamati Alia lama. Udara di ruangan terasa lebih berat. Ares menatapnya seperti sedang memastikan sesuatu. Menimbang, menguji, atau mencari kebenaran yang tidak ia ucapkan. Hingga akhirnya, ia berbicara. Aku membutuhkanmu untuk sesuatu. Nada suaranya pelan tapi tidak bisa ditolak. Alia mengerutkan kening samar. Apa maksudnya, Pak? Ares merapikan dasinya pelan. Seakan mempersiapkan diri menyatakan sesuatu yang tidak biasa dilakukan seorang CEO. Kamu akan menikah denganku. Ares berkata tanpa jeda. Alia langsung menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membesar. Dengkuran napas pendeknya terdengar jelas. Apa? Ia hampir tidak bisa bersuara. Ares melanjutkan, masih dengan nada datar yang tidak menyisakan ruang untuk bercanda. Menikah. Kontrak. 1 tahun. Alia mundur setengah langkah. Tangannya gemetar. Apa Bapak serius? Saya office girl, Pak. Saya bahkan baru saja dipecat. Ares bersandar di kursinya. Tapi tatapannya tidak berubah. Kamu dipecat bukan karena kemampuanmu. Kamu dipecat karena seseorang ingin menyingkirkanmu. Alia kembali membeku. Pikiran kacau. Mulutnya kering. Tapi menikah dengan Bapak kenapa saya? Ares mengangkat alisnya sedikit. Kamu akan mengerti nanti. Alia menggeleng cepat. Pak, saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya keluarga. Tidak punya pendidikan tinggi. Bapak CEO. Bapak bisa memilih perempuan manapun. Ares menatapnya lama. Sangat lama. Sebelum menjawab. Aku tidak butuh perempuan manapun. Aku butuh kamu. Suaranya tidak meninggi, tapi ada tekanan kuat yang membuat dada Alia berguncang hebat. Dunia yang ia kenal mendadak berubah begitu cepat, membuatnya seolah melayang tanpa pijakan. Aku beri kamu waktu sampai besok malam. Ares berdiri, mendekat sedikit. Ada syarat, ada aturan. Pernikahan kontrak selama 1 tahun. Semua kebutuhanmu ditanggung. Setelah itu, kamu bebas. Dek. Jantung Alia seperti ditinju dari dalam. Aku sudah menyiapkan semua keperluannya. Ares menatapnya lurus. Lalu setelah 1 tahun, kita akan berpisah. Kata-kata itu menggantung di udara. Dingin, berat, dan penuh misteri yang belum terjawab. Alia terdiam. Pundaknya bergetar. Matanya mulai panas lagi. Dan tanpa ia tahu, jawaban yang ia berikan nanti akan menjadi langkah pertama menuju rahasia terbesar hidupnya. Sejak pulang dari kantor sore itu, langkah Alia terasa seperti tidak menapak tanah. Ia berjalan menyusuri trotoar kota yang mulai padat oleh pekerja yang pulang, namun semua suara seperti teredam.
Klakson kendaraan, teriakan pedagang kaki lima, tawa anak kecil, semuanya terdengar jauh, seperti berada di balik kaca tebal. Di tangan kirinya, ia memegang tas kecil berisi pakaian kerja yang baru saja ia lepas untuk terakhir kalinya. Di tangannya yang lain, ia menggenggam ponsel usang yang layarnya sudah retak di sudutnya. Langkahnya menuju kosan kecilnya di gang sempit terasa lebih sunyi dari biasanya. Kamar kos itu terletak 300 meter dari jalan besar. Gangnya sempit, hanya muat untuk 2 motor saling berpapasan. Lampu jalan redup, beberapa berkedip seolah kelelahan. Aroma gorengan dari warung di ujung gang menyebar pelan, bercampur bau asap motor dan bau hujan yang belum turun namun sudah terasa di angin. Begitu tiba di depan pintu kamar kosnya, Alia berhenti sejenak. Ia memegang gagang pintu itu seperti seseorang yang memegang ujung nasib. Setelah menarik napas dalam, ia masuk perlahan. Kamar itu kecil. Sangat kecil. Hanya cukup untuk satu kasur tipis, meja kayu kecil, kipas angin yang mengayun lesu, dan gantungan baju yang hampir roboh. Dinding putihnya sudah mulai mengelupas. Di sudut, ada panci kecil dan kompor listrik untuk memasak mie instan. Alia duduk di atas kasur. Punggungnya bersandar ke dinding. Tangannya gemetar, entah karena lelah atau karena ketakutan. Sejak keluar dari ruangan Ares Mahendra, kepalanya tidak berhenti dipenuhi pertanyaan yang menekan dadanya seperti batu berat. Kenapa Ares memilihnya? Kenapa CEO seperti itu menawarkan pernikahan kontrak? Kenapa Ares menyelidikinya sejak 2 bulan lalu? Dan yang paling membuatnya semakin bingung, kenapa dia merasa seperti sedang didorong menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari hidupnya sendiri? Alia memejamkan mata, menahan air mata agar tidak jatuh. Namun matanya selalu basah ketika mengingat momen ia dituduh mencuri. Ia mengingat dompet hitam itu. Mengingat bagaimana tasnya dibuka. Mengingat tuduhan itu menusuk hatinya seperti pisau. Aku bahkan tidak tahu siapa yang memasukkan dompet itu ke tasku. Bisiknya pelan, hampir tidak terdengar. Ia menarik lututnya, memeluknya. Tubuhnya terasa ringan tapi juga sakit. Seakan semua kekuatan telah keluar dari dirinya. Ia ingin tidur, tapi pikirannya tidak membiarkan. Seharusnya malam ini gelap dan tenang. Tapi tidak. Malam ini seperti memelintir udara di kamar kecil itu, membuat napasnya pendek. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Alia mengambilnya dengan tangan gemetar. Pengirimnya, nomor tidak dikenal. Satu pesan pendek masuk. Aku tunggu jawabanmu besok malam. Ares. Alia hampir menjatuhkan ponsel itu. Jantungnya berdebar keras. Ia tidak pernah memberi nomor ponselnya kepada siapapun di jajaran direksi. Ia hanya pernah mengirimkan nomor itu untuk absensi ke HR, tapi bagaimana Ares? Tidak, ia tidak ingin memikirkannya terlalu jauh. Ia menatap pesan itu lama. Kata-kata itu sederhana, tapi mengikat perasaannya lebih kuat dari tali apapun. Aku tunggu jawabanmu besok malam. Ia memejamkan mata, berharap bisa memikirkan jawaban yang tepat. Tapi tidak ada jawaban yang datang. Alia akhirnya berdiri dan mengambil panci kecil. Ia menyalakan kompor listrik, menuang air, dan memasukkan mie instan terakhir yang ia punya. Tidak ada telur, tidak ada sayur, hanya bumbu bawang dan sedikit cabai bubuk. Sambil menunggu air mendidih, Alia memandangi dinding kamar, memikirkan hidupnya selama ini. Tidak ada keluarga. Tidak ada siapa-siapa yang peduli kemana ia pergi. Masa lalunya hanya ingatan samar, penuh kepingan luka yang tidak ia mengerti. Satu-satunya hal yang ia punya adalah dirinya sendiri. Itu pun sering ia rasakan rapuh. Saat mie instan matang, ia menuangkannya ke mangkuk plastik kecil. Namun ketika hendak makan, air matanya menetes. Satu tetes jatuh di atas mangkuk itu, menciptakan lingkaran kecil yang memudar. Alia langsung menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis sekuat tenaga. Namun ia gagal. Suara tangisnya pecah pelan, seperti bisikan patah. Mengapa hidupku seperti ini? Suaranya pecah. Ia makan pelan-pelan sambil sesekali menyeka air mata. Makanan itu hambar, bahkan setelah diberi bumbu penuh.
Ia menghabiskan mangkuk itu karena ia tahu ia butuh energi, meskipun hatinya seolah ditarik ke arah kosong yang tak punya dasar. Setelah selesai, ia mematikan lampu dan mencoba tidur. Namun malam itu tidak mau membiarkannya. Pikiran terus memutar bayangan Ares, perkataan Ares, tatapan tajamnya yang seakan melihat lebih dari yang terlihat. Dan kata-kata itu, menikahlah denganku. Kontrak, 1 tahun. Alia menggigit bibirnya. Apa itu sesuatu yang harus dia setujui? Atau sesuatu yang harus dia jauhi sejauh mungkin? Ia membolak-balik tubuhnya di atas kasur tipis, tapi tidak pernah benar-benar menemukan posisi yang nyaman. Sampai akhirnya fajar tiba. Langit masih gelap ketika Alia membuka mata. Ia bahkan tidak ingat apakah ia benar-benar tidur tadi malam. Kamar kos masih sunyi. Kipas angin masih berputar pelan. Dan pesan Ares masih terpampang di layar ponselnya. Hari itu terasa lebih berat dari biasa. Alia duduk di tepi kasur dan mengusap wajahnya. Tuhan, beri aku hati yang kuat. Namun air matanya kembali jatuh tanpa bisa dicegah. Siang itu, Alia keluar dari kos. Ia berjalan tanpa tujuan. Sesekali duduk di kursi taman kecil di pinggir jalan, melihat kendaraan lewat. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Tidak tahu apa yang harus diputuskan. Matahari tenggelam perlahan. Langit berubah jingga. Lalu berubah biru gelap. Lampu-lampu kota menyala. Angin malam bergerak pelan melewati rambutnya. Dan ketika jarum jam mendekati pukul 8 malam, ponselnya kembali bergetar. Nomor yang sama. Pesan yang sama singkatnya. Kuduga kamu belum bisa memutuskan. Aku kirim mobil sekarang. Kita bicara. Alia membeku. Lututnya melemas. Jantungnya seakan berpindah ke tenggorokan. Ia berdiri dari kursi taman itu dengan tubuh gemetar. Tak lama setelah itu, sebuah mobil hitam mengilap berhenti beberapa meter darinya. Sopirnya turun dan membuka pintu belakang. Non Alia. Tuan Ares sedang menunggu. Alia mengusap wajahnya pelan, menegakkan punggungnya meski tubuhnya gemetar hebat. Ia melangkah pelan ke arah mobil itu. Dan di detik itu, tanpa ia sadari, langkah kecil itu membawa dirinya menuju malam yang akan mengubah hidupnya lebih dari apapun. Pintu mobil hitam itu menutup pelan, membawa Alia masuk ke dalam ruang sempit yang terasa lebih sunyi dari malam di luar. Lampu jalan memantul di jendela, membuat bayangan bercampur samar antara cahaya dan gelap. Sopir duduk di depan, fokus ke jalan, tidak menoleh sedikit pun. Alia duduk di kursi belakang dengan tubuh yang kaku. Tangannya saling menggenggam. Nafasnya pendek karena gugup. Mobil ini terlalu mewah untuk seseorang seperti dirinya. Kursinya empuk, wangi interiornya lembut, dan suara mesin hampir tidak terdengar. Dalam hati, Alia berulang-ulang mencoba menenangkan diri, namun tubuhnya menolak untuk tenang. Ia tidak tahu kemana ia dibawa. Tidak tahu apa yang akan Ares katakan. Tidak tahu apakah ia siap menerima jawaban atau justru ketakutan baru. Mobil bergerak tanpa suara. Kota malam tampak di kaca mobil. Lampu-lampu gedung dan kendaraan bergerak seperti garis-garis cahaya panjang. Alia memandangi jalanan itu, mencoba mengalihkan pikirannya dari kecemasan. Tak lama setelah itu, mobil berbelok ke sebuah jalan yang lebih sepi, melewati gerbang tertutup dengan penjaga berseragam. Mereka membungkuk sedikit ketika mobil melintas. Itu membuat jantung Alia semakin berdebar. Tempat ini bukan gedung kantor. Bukan juga hotel. Tetapi sesuatu yang jauh lebih pribadi. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan besar bergaya modern. Dinding kaca, lampu taman yang memantulkan cahaya keperakan, dan halaman yang luas. Ada anak tangga marmer menuju pintu masuk yang tinggi. Alia menelan ludah. Ia belum pernah melihat rumah sebesar ini dari jarak sedekat itu. Sopir turun dan membuka pintu. Silakan, Non. Alia keluar pelan. Angin malam menyentuh kulitnya. Lembut tapi membuat tubuhnya merinding. Tangga marmer itu memantulkan cahaya lampu taman, seolah mengundangnya naik. Tapi ia tidak berani melangkah sendiri. Pintu rumah terbuka sebelum ia sempat berpikir. Di balik pintu, Ares berdiri.
Ia tidak memakai jas seperti di kantor. Malam itu ia hanya memakai kemeja hitam dengan lengan sedikit digulung. Rambutnya sedikit berantakan, membuatnya terlihat jauh lebih manusiawi daripada sosok dingin yang selalu ia lihat di gedung. Namun justru itu membuat kehadirannya terasa lebih tajam. Tatapan Ares langsung tertuju pada Alia. Dalam, tegas, tidak berkedip. Masuk. Suara itu pelan, tapi kuat. Alia menunduk sedikit dan melangkah masuk. Ruang tamu rumah itu begitu luas, dengan lantai marmer putih dan sofa besar berwarna abu muda. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya lembut ke seluruh ruangan. Aroma kayu manis dari lilin aromaterapi mengisi udara. Namun meski semuanya tampak mewah, ruangan ini terasa sunyi. Sunyi yang bukan karena sepi, tetapi karena pemilik rumah tidak pernah benar-benar hidup di dalamnya. Ares berjalan ke arah meja kecil tempat 2 gelas air putih diletakkan. Ia mengambil salah satunya dan menaruh di meja dekat sofa. Duduk. Alia mengikuti. Ia duduk di ujung sofa. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Sementara itu Ares duduk di kursi tunggal di seberangnya. Tidak terlalu dekat, tapi tidak juga terlalu jauh. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bicara. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Ares akhirnya membuka suara. Aku tidak akan memutar kata. Aku ingin kamu menikah denganku dalam waktu dekat. Alia menutup mulutnya dengan tangan sejenak, menahan napas yang terasa bergulung. Pak, saya. Ia mencoba berbicara, tapi tenggorokannya tercekat. Ares bersandar sedikit ke kursi. Kamu tidak mencuri. Kamu dijebak. Orang yang menjebakmu punya motif tertentu. Dan itu berkaitan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari kehidupanmu sekarang. Alia menatapnya dengan bingung. Ia tidak berani bertanya. Tapi dadanya terasa sesak. Ares menghela napas panjang. Kamu mungkin tidak sadar. Tapi hidupmu bukan hidup yang sederhana. Alia mengerutkan kening. Saya hanya office girl biasa. Ares menggeleng pelan. Tatapannya membeku. Kamu jauh dari kata biasa. Alia merasa jantungnya berhenti sejenak. Ares berdiri dan berjalan mendekat. Tapi masih menjaga jarak. Ia berdiri di depan jendela besar. Dari sana terlihat cahaya lampu kota yang berkilauan. Ada hal yang harus kamu tahu. Tapi tidak sekarang. Jika aku menjelaskannya tanpa dasar apapun, kamu tidak akan percaya. Ares menundukkan kepala sedikit. Aku pun tidak akan percaya jika aku jadi kamu. Suara Ares terdengar berbeda malam itu. Bukan dingin, tapi seperti sedang menahan sesuatu. Ada beban di suara itu. Beban yang Alia tidak mengerti. Setelah beberapa saat, Ares kembali duduk di kursinya. Aku hanya bisa katakan ini. Kamu penting. Lebih penting dari yang kamu kira. Kata-kata itu membuat tubuh Alia gemetar. Ia memeluk dirinya sendiri. Bingung harus merasa apa. Ares melanjutkan. Dan karena itulah, kamu dalam bahaya. Alia menggigit bibirnya. Bahaya. Kata itu masuk terlalu dalam. Ares bersandar ke depan, menautkan kedua jarinya. Jika kamu setuju menikah kontrak denganku, kamu akan aman. 1 tahun. Setelah itu, kamu bebas. Uang akan aku siapkan. Tempat tinggal. Keamanan. Semua. Ruangan itu terasa semakin sunyi. Aku tidak membutuhkan cinta darimu. Nada Ares tanpa emosi. Kamu hanya perlu menjadi istriku secara sah. Tidak lebih. Alia menunduk. Tangisnya hampir jatuh. Tapi ia menahannya. Kenapa saya? Akhirnya ia berkata dengan suara gemetar. Ares menatapnya lama. Karena alasan itu adalah rahasia yang dia pendam bertahun-tahun. Alasan yang tidak boleh keluar sebelum waktunya. Alasan yang membuatnya mencari Alia diam-diam 2 bulan penuh. Alasan yang membuat hatinya gelisah sejak pertama kali melihat tanda samar di punggung Alia ketika ia membersihkan ruang rapat lantai eksekutif. Tetapi Ares tidak mengatakan itu. Belum. Yang ia katakan hanya 1 kalimat pendek. Karena kamu memiliki sesuatu yang sedang aku cari. Alia terhenyak. Apa? Maksudnya?
Ares bangkit dari kursinya dan melangkah pelan menuju Alia. Langkahnya teratur, tapi ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Ia berhenti tepat di depan Alia, menatap perempuan itu dengan mata yang tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Dan karena sampai hari ini, aku belum menemukan jawaban lain selain kamu. Alia nyaris tidak bisa bernapas. Ares menunduk sedikit. Suaranya melembut tajam. Kamu tidak harus percaya padaku. Tapi kamu harus memilih. Alia menggenggam ujung roknya kuat-kuat. Jika kamu menerima, mulai besok hidupmu akan berubah total. Jika kamu menolak, kamu sendirian menghadapi apapun yang sedang mengejarmu. Ares berdiri tegak, membuat jarak kecil antara mereka. Lalu berkata pelan, "Dan waktu kamu tinggal sedikit." Alia menatapnya dengan mata membesar. Tubuhnya membeku. Suara jam dinding terdengar lagi. Terdengar lebih keras dari sebelumnya. Menghitung, menekan, mendekatkan mereka pada sesuatu yang tidak terhindarkan. Dan malam itu, meski jawabannya belum keluar dari mulut Alia, hidupnya sudah melangkah perlahan menuju sebuah kebenaran yang selama ini terkunci dalam hidupnya. Kebenaran yang tidak pernah ia bayangkan. Karena kebenaran itu bukan tentang masa depannya, tetapi tentang masa lalunya. Mobil hitam itu mengantar Alia pulang hampir mendekati tengah malam. Dari depan rumah Ares, perjalanan terasa seperti mimpi panjang yang tidak punya bentuk. Jalanan sepi, lampu-lampu kota meredup, dan semua suara terdengar seperti gema jauh yang tidak menyentuh pikirannya. Begitu masuk ke kamar kos sempitnya, Alia langsung duduk di lantai. Pintu kamar masih terbuka sedikit, membiarkan udara malam masuk. Ia menatap kosong ke dinding yang mulai mengelupas, seakan berharap dinding itu bisa memberi jawaban. Kata-kata Ares terus berputar tanpa henti. Kamu penting. Kamu dalam bahaya. Aku membutuhkanmu untuk sesuatu. Menikahlah denganku. Hati Alia bergetar setiap kalimat muncul di pikirannya. Bukan hanya karena ketakutan, tapi juga karena sesuatu yang lebih rumit dari itu. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memeluk lututnya dan menunduk, mengingat masa lalunya. Masa lalunya yang tidak pernah memberi kejelasan apapun. Ia tumbuh di panti asuhan kecil di pinggir kota. Tidak ada foto masa kecilnya. Tidak ada keluarga yang mencarinya. Tidak ada orang yang pernah mengingatkannya tentang siapa dirinya sebenarnya. Ia selalu hidup seperti orang yang berdiri di tengah kabut. Tidak tahu arah. Tidak tahu dari mana ia datang. Dan sekarang, tiba-tiba Ares Mahendra, seorang CEO yang hidupnya jauh di atas langit, berkata bahwa hidupnya tidak sederhana. Bahwa dirinya punya arti lebih besar. Bahwa ada sesuatu yang mengejarnya. Alia memegang dadanya. Napasnya bergetar. Ia sudah cukup takut selama hidupnya. Tapi kali ini ketakutannya berbeda. Lebih dalam. Lebih gelap. Dari luar jendela, terdengar suara motor lewat, memecah keheningan. Alia bangkit pelan, menutup pintunya, lalu duduk lagi. Ia menatap ponselnya lama. Tidak ada pesan. Tidak ada panggilan. Namun setiap detik terasa seperti detik terakhir sebelum sesuatu jatuh menimpa dirinya. Ia menatap langit-langit kamar. Apa aku benar-benar berharga untuk seseorang seperti dia? Kalimat itu muncul tanpa ia sadari. Lalu ia menggeleng cepat. Aku cuma office girl. Tidak punya apa-apa. Tapi di sudut lain hatinya, bisikan halus muncul. Kalau dia hanya butuh orang biasa, dia bisa memilih siapa saja. Kenapa aku? Waktu berlalu. Dini hari datang. Alia akhirnya tertidur sambil duduk, kelelahan karena semua pikiran itu. Pagi menyentuh kota dengan cahaya pucat. Alia terbangun dengan kepala yang berat. Ia menarik napas panjang dan mencuci wajahnya. Air dari keran terasa dingin, menusuk kulit. Tapi itu justru membuatnya sedikit lebih sadar. Hari ini adalah hari ia harus memberi jawaban. Ia duduk lama di kasur tipisnya. Setiap detik berlalu seperti memaksanya untuk memilih. Dia tinggal sendirian. Tidak punya siapa-siapa. Tidak punya masa depan jelas. Dan Ares menawarkan perlindungan.
Perlindungan yang terdengar seperti mimpi mustahil. Tapi menikah. Menikah dengan orang asing. Dan CEO pula. Alia mengusap wajahnya. Salah satu bagian hatinya ingin kabur sejauh mungkin. Tapi bagian lainnya. Bagian yang jauh lebih kecil namun jauh lebih keras. Entah kenapa mengajak berjalan ke arah itu. Siang berubah menjadi sore. Sore menjadi malam. Dan ketika jam menunjukkan pukul 7:45 malam. Mobil hitam yang sama berhenti di depan gang kosannya. Pintu mobil terbuka. Sopir itu menunduk hormat. "Non Alia." "Tuan Ares menunggu." Alia berdiri dengan tangan gemetar. Ia memandang kamar kos itu sekali lagi. Kamar yang menjadi saksi sunyi hidupnya selama ini. Kamar yang tidak pernah memberi jawaban tentang masa lalunya. Kamar yang membuatnya merasa tidak berarti. Ia menutup pintu pelan. Dan melangkah menuju mobil itu. Perjalanan menuju rumah Ares kali ini terasa lebih berat. Langit malam tampak gelap. Awan menutupi cahaya bulan. Kota terasa seperti sedang menahan napas. Ketika mobil sampai di halaman rumah Ares, pintu utama sudah terbuka. Ares berdiri di sana. Kemeja putih sederhana. Tanpa jas. Tanpa dasi. Tatapannya tajam namun tenang. Alia melangkah turun dari mobil. Kakinya hampir tidak stabil. Tapi ia memaksakan diri berjalan. Saat Alia mendekat, Ares memperhatikan setiap gerakan perempuan itu. Tatapannya bukan tatapan seorang lelaki pada wanita. Bukan juga tatapan bos pada bawahan. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang lebih dalam, lebih lama, dan lebih penuh rahasia. "Masuk." Ares berkata pelan. Mereka berjalan ke ruang tamu besar itu. Lampu-lampu remang membuat suasana semakin tenang, tetapi juga menegangkan. Ares duduk di kursi tunggal. Alia duduk di sofa berhadapan dengannya. Suasana sunyi beberapa detik. Hanya suara jam dinding, sama seperti malam sebelumnya. Ares akhirnya membuka suara. "Sudah saatnya kamu memberi jawabanmu." Alia menarik napas panjang. Tangannya gemetar di pangkuan. Ia mencoba menatap Ares, tetapi tatapan itu terlalu berat. Ia hanya bisa memandangi meja kaca di antara mereka. "Pak, Ares." Suaranya lembut, bergetar. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak tahu kenapa Bapak memilih saya. Saya tidak tahu apa yang menunggu. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya Bapak sembunyikan." Ares menatapnya tanpa berkedip. "Tapi saya..." Alia menutup mata sebentar. Menahan air mata yang ingin jatuh. "Saya tidak punya tempat lain untuk pergi." Ares tidak bergerak. Tidak berbicara. Alia mengangkat wajahnya. Menatap langsung ke mata pria itu. "Kalau menikah dengan Bapak, bisa membuat saya aman." Napasnya tersengal. "Maka saya setuju." Dunia seperti berhenti sesaat. Ares menatapnya lama. Sangat lama. Seakan ingin memastikan bahwa keputusan itu datang dari hati Alia sendiri. Lalu pria itu berdiri. Melangkah ke arah perempuan rapuh yang duduk di depannya. Ketika ia berdiri tepat di hadapan Alia, Ares menunduk sedikit, menatap matanya dari jarak yang nyaris terlalu dekat. "Mulai malam ini." Suaranya pelan namun dalam. "Kamu bukan lagi sendirian." Alia menutup bibir dengan tangannya. Tidak tahu apa yang harus dirasakan. Lega. Semua bercampur. Ares melanjutkan, dengan suara yang lebih tegas. "Kita menikah lusa pagi." Alia terkejut, tapi tidak sempat berkata apa-apa. Ares berdiri tegap, memandangnya lama. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, tatapan dingin itu melembut. Hanya sedikit, hanya sekejap, namun cukup untuk membuat hati Alia berguncang. Di luar rumah besar itu, angin malam mulai bergerak membawa hawa dingin. Tapi di dalam rumah, kehidupan Alia baru saja dimulai. Sebuah kehidupan yang akan memaksanya menelusuri masa lalu yang sudah lama hilang. Sebuah masa lalu yang tidak hanya menyakitkan, tetapi juga berbahaya. 2 hari berlalu seperti angin yang berhembus cepat.
Alia hampir tidak merasakan waktu berjalan sejak ia mengucapkan kata setuju di depan Ares malam itu. Semua yang terjadi setelahnya berlangsung terlalu cepat, terlalu rapi, dan terlalu sunyi untuk ukuran sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya. Di pagi yang masih basah oleh embun, Alia berdiri di depan cermin kecil kamar kosnya. Ia menatap wajahnya yang pucat, rambut yang ia sisir seadanya, dan mata yang seolah kehilangan cahaya karena terlalu banyak menangis dan terlalu sedikit tidur. Hari ini, ia akan menikah. Bukan pernikahan yang ia impikan. Bukan pernikahan karena cinta. Bukan pernikahan yang dihadiri keluarga, musik, atau ucapan selamat. Ini pernikahan kontrak. Pernikahan atas alasan yang tidak ia mengerti. Ia menatap gaun sederhana yang Ares kirimkan semalam. Bukan gaun mewah, bukan gaun pesta, hanya gaun putih polos selutut dengan lengan panjang yang bersih dan rapi. Di sampingnya ada jilbab putih sederhana. Alia menyentuh kainnya pelan. Lembut, dingin, seakan ikut menyimpan misteri yang sama. Saat ia mengganti pakaian, suara pintu depan kos mengetuk pelan. Suara yang ia kenal. Non Alia. Mobil sudah siap. Itu suara sopir Ares. Alia mengangguk meski tahu orang itu tidak melihat. Ia memakai jilbabnya dengan tangan bergetar, lalu mengambil tas kecil berisi kartu identitas dan dokumen pribadi. Saat melangkah keluar kamar kos, gang kecil itu terasa lebih sempit dari biasanya. Orang-orang hanya melihat sekilas. Sebagian bingung melihat Alia yang biasanya memakai seragam coklat kini memakai pakaian seperti calon pengantin. Namun tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang mendekat. Karena orang miskin boleh berubah nasib. Tapi jarang ada yang berani mendekat ketika perubahan itu tampak terlalu besar. Mobil hitam membawa Alia menuju kantor urusan agama. Bangunannya tidak besar, tidak megah, hanya bangunan hijau muda dengan halaman kecil. Di depan pintu, 2 orang petugas sudah menunggu dengan berkas di tangan. Ares berdiri di bawah pohon rindang, mengenakan kemeja putih bersih dan celana hitam. Tampak sederhana, namun wibawanya tetap menusuk mata siapapun yang melihat. Tatapannya tertuju pada Alia sejak pintu mobil dibuka. Alia menunduk spontan. Jantungnya berdetak tak beraturan. Entah kenapa, setiap tatapan Ares terasa seperti menuntut kejujuran yang tidak berani ia ungkapkan. Masuk. Ares berkata pendek. Alia mengikuti dari belakang. Mereka masuk ke ruang akad yang kecil. Ada meja kayu panjang, 2 kursi, dan petugas KUA yang duduk menunggu sambil membuka buku nikah. Tidak ada bunga, tidak ada musik, tidak ada keluarga, tidak ada satupun saksi dari pihak Alia. Yang ada hanya 2 orang asing, yang sebentar lagi akan mengikat hidup satu sama lain dengan perjanjian yang tidak ada siapapun tahu. Ares duduk. Alia duduk di sebelahnya, menjaga jarak sejengkal. Petugas mulai membaca berkas, mengecek nama Ares Mahendra, mengecek nama Alia Ramadhani, memeriksa identitas mereka. Semua terasa cepat, namun tidak ada yang terlewat. Rapi seperti jadwal rapat perusahaan besar. Saya akan mulai akadnya. Suara petugas KUA lembut. Apakah saudara Ares Mahendra siap? Ares mengangguk sekali. Saya siap. Kalimat itu tegas. Tanpa ragu. Lalu akad dimulai. Alia menunduk. Tangannya dingin. Saat petugas mengucapkan ijab, suara Ares membalas dengan lafal yang begitu jelas dan tenang. Tidak tercekat. Tidak goyah. Seolah ia sedang menandatangani kontrak bisnis, bukan sebuah kehidupan. Saya terima. Dan dengan kalimat itu, Alia resmi menjadi istrinya. Petugas meminta Alia mengucapkan beberapa kalimat, menyebutkan kesediaannya. Suaranya bergetar, tapi ia berhasil menyelesaikannya sampai akhir. Buku nikah ditutup. Stempel merah menandai pernikahan mereka. Semua selesai dalam waktu kurang dari 10 menit. Ares berdiri. Alia ikut berdiri. Petugas tersenyum kecil. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ares hanya mengangguk sopan. Alia menunduk. Mereka berjalan keluar ruangan. Begitu pintu tertutup, suasana hening menyergap seperti kabut.
Ares menoleh pada Alia. Tatapannya datar. Tapi ada ketegangan yang tidak ia tutupi. Mulai hari ini, kamu tinggal di rumahku. Nada suaranya rendah dan mantap. Tasmu akan diambil malam ini. Kamu tidak perlu kembali ke kos. Alia menelan ludah. Ia mengangguk pelan. Iya, Pak. Ares menatapnya sebentar. Lalu berkata dengan nada lebih tegas. Meski ini pernikahan kontrak, kamu tetap istriku. Kamu tidak boleh kembali ke hidup lamamu. Tidak aman. Tidak aman. Itu kata yang Ares sebutkan 2 kali dalam beberapa hari terakhir. Alia tidak tahu apa artinya. Tapi tubuhnya merinding mendengar kalimat itu. Sopir membuka pintu mobil. Ares masuk duluan. Alia masuk menyusul. Perjalanan pulang tidak banyak suara. Namun ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ares duduk di sebelahnya. Bukan di depan. Ia tidak berbicara. Tapi sesekali matanya memandang Alia. Bukan tatapan jijik atau merendahkan. Tapi tatapan berat. Tatapan yang menyimpan sesuatu. Mobil berhenti di depan rumah besar itu. Rumah yang kini menjadi rumahnya juga. Alia melangkah turun dengan tangan gemetar. Udara rumah itu terasa dingin, meski lampu-lampu menerangi lorong panjang di dalamnya. Ares berjalan duluan. Alia mengikutinya. Rumah itu sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada foto keluarga di dinding. Tidak ada suara musik. Tidak ada tanda kehidupan. Ruang tamu luas. Meja makan panjang. Rak buku tinggi. Jendela besar. Semua rapi. Sempurna. Namun terasa seperti tempat yang tidak pernah menjadi tempat tinggal siapapun. Ares berhenti di tengah ruangan. Kamu akan tidur di kamar lantai 2. Nomor 2 dari kiri. Nada suaranya dingin, tapi tidak kasar. Mulai besok, kamu tidak perlu bekerja. Kamu hanya perlu tinggal di sini dan mengikuti aturan aku. Alia mengangguk. Baik, Pak. Ares menatapnya. Alisnya sedikit terangkat. Berhenti memanggilku, Pak. Alia terkejut. Maaf. Lalu, saya memanggil apa? Ares menoleh pelan. Suamiku. Kata itu mengguncang dada Alia lebih dalam dari yang ia bayangkan. Di balik tatapan dingin itu, ada sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang seperti luka lama yang belum sembuh. Ares melangkah melewati Alia. Naik ke lantai 2. Alia masih berdiri di tempat, menatap lorong rumah yang panjang. Dingin. Sunyi. Berbeda dari apapun yang pernah ia kenal. Ia menarik napas dalam. Menepuk dada sendiri pelan. Ia sekarang istri seorang CEO. Tapi jauh di dalam rumah itu. Jauh di dalam hidup Ares Mahendra. Ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang akan mengubah semuanya. Sesuatu yang Ares sembunyikan rapat. Dan malam ini, hanya malam pertama dari awal yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Malam turun perlahan, menutupi seluruh rumah besar itu dengan kesunyian yang tebal. Lampu-lampu di sepanjang lorong menyala lembut, memberikan cahaya kuning yang hangat namun tidak mampu mengusir perasaan asing yang menempel di dinding. Alia berdiri di depan pintu kamar barunya, memegang gagangnya pelan, mencoba menahan napas yang terasa naik turun tidak teratur. Kamar itu jauh lebih besar dari seluruh kosannya. Dindingnya putih bersih, tirainya panjang menjuntai sampai lantai, dan tempat tidurnya empuk dengan spray lembut. Aroma kayu manis samar memenuhi ruangan. Tidak ada foto, tidak ada dekorasi pribadi. Semuanya rapi dan terasa kosong. Seakan kamar itu menunggu seseorang untuk tinggal di dalamnya. Tetapi terlalu lama menunggu, hingga lupa bagaimana rasanya menjadi rumah. Alia duduk di tepi ranjang, melepaskan jilbab dan menyibakkan rambutnya yang mulai lembab oleh keringat dingin. Ia memandangi sekeliling, memikirkan betapa jauh hidupnya berubah dalam hitungan hari. Dulu ia membersihkan lantai kantor dengan pel dan air sabun. Hari ini ia sudah menikah dengan seorang CEO yang hampir tidak ia kenal. Hati Alia meremas dirinya sendiri. Ia tidak tahu apakah pilihannya benar. Ia tidak tahu apakah ini akan menyelamatkannya atau justru menghancurkannya. Yang ia tahu, ia sangat takut.
Ketukan pelan terdengar dari pintu. Tok, tok. Alia tersentak. Tubuhnya kaku. Suara itu membuat seluruh syarafnya tegang. Dengan langkah perlahan, ia mendekat dan membuka pintu sedikit. Ares berdiri di luar. Kemeja putihnya masih rapi. Rambutnya gelap sedikit berantakan, tetapi tatapannya tajam seperti biasanya. Namun ada sesuatu di tatapannya malam itu. Sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang seperti kekhawatiran, meski ditutup rapat oleh wajah dinginnya. Kamu belum tidur? Suaranya rendah. Alia menunduk. Belum. Ares menatap ke dalam kamar sejenak, lalu melangkah masuk tanpa menunggu ajakan. Alia mundur sedikit memberi jalan. Suasana kamar yang sunyi langsung berubah ketika Ares berada di dalamnya. Keberadaannya membuat udara lebih berat. Namun entah kenapa, juga sedikit lebih hangat. Ares berdiri di dekat jendela. Punggungnya tegak. Kedua tangannya dimasukkan ke saku celananya. Ia tidak menatap Alia. Ia memandang keluar, ke langit malam yang gelap. Mulai malam ini, kamu tinggal di rumahku sebagai istriku. Nada suaranya pelan namun jelas. Aku punya alasan untuk semua ini. Alasan yang tidak bisa aku jelaskan sekarang. Alia menggenggam ujung bajunya. Hatinya bergetar. Ia ingin bertanya banyak hal. Namun ia ingat apa yang Ares katakan sebelumnya. Kamu tidak akan siap mendengarnya sekarang. Ares menoleh perlahan, memandangi Alia dari ujung rambut ke ujung kaki. Tatapan itu membuat Alia menunduk cepat. Lalu Ares berjalan mendekat. Langkahnya pelan namun pasti. Detik itu, Alia merasakan ritme napasnya pecah tak beraturan. Ares berhenti tepat di depan Alia. Jaraknya hanya setapak. Wajahnya tenang. Namun rahangnya mengeras seperti menahan sesuatu yang berat. Aku akan memastikan kamu aman mulai malam ini. Kata-kata itu diucapkannya seperti sumpah. Bukan sembarang perlindungan. Tetapi perlindungan yang memiliki beban besar di baliknya. Ares menghembuskan napas. Ia mengangkat tangannya pelan. Namun bukan untuk menyentuh Alia. Ia hanya menunjuk bagian bahu kiri Alia. Buka sedikit bagian belakang bajumu. Jantung Alia hampir berhenti. Wajahnya memanas. Tubuhnya menegang. Suamiku. Kata itu keluar dengan sangat pelan. Ia masih canggung mengucapkannya. Ares menegakkan tubuhnya. Tatapannya berubah seketika. Bukan untuk hal itu. Suaranya tegas, dingin, tapi ada gurat kesakitan yang samar. Aku ingin memastikan sesuatu. Alia mengangkat wajahnya, kebingungan. Ares melihat kebingungan itu dan menghela napas panjang. Aku tidak akan menyentuhmu tanpa izinmu. Aku hanya ingin melihat bagian punggungmu. Sejenak, dunia hening. Alia mengabaikan detak jantungnya yang terlalu keras. Ia berbalik perlahan. Lalu dengan tangan gemetar, ia menyibakkan sedikit bagian belakang bajunya. Detik itu, dunia Ares runtuh. Di punggung Alia, terdapat sebuah bekas luka panjang, samar, tapi jelas. Luka yang pernah ia lihat 15 tahun lalu. Luka yang ia simpan di ingatannya sejak remaja. Luka yang ia lihat di punggung seorang anak perempuan yang hilang dari keluarganya. Luka yang menjadi alasan ia tidak pernah berhenti mencari. Luka yang ia pikir hanya dimiliki oleh satu orang di dunia ini. Ares memucat. Matanya membesar. Tenggorokannya tercekat. Tangannya gemetar setengah terangkat. Seakan ingin menyentuh. Namun ia menahan diri sekuat tenaga. Alia tidak melihat perubahan wajah Ares. Ia hanya menunggu. Ketakutan. Ares menutup mulutnya pelan. Dadanya naik turun cepat. Tatapan dinginnya retak. Benar-benar retak. Ares memalingkan wajah. Suaranya hampir pecah. Cukup. Ia menarik napas berat. Turunkan bajumu. Alia mengikutinya. Ares berjalan menjauh. Tidak menatap. Tidak berbicara. Ia memegang dinding. Seakan seluruh tubuhnya kehilangan keseimbangan. Alia takut melihat sikap itu. Ia mendekat pelan. Suamiku, ada apa? Ares memejamkan mata.
Tekanan di dadanya terasa seperti menghancurkan seluruh pertahanan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Seharusnya, bukan kamu. Bisiknya, hampir tidak terdengar. Alia membeku. Ia tidak mengerti. Ia tidak tahu apa arti kata-kata itu. Namun ia merasa ada sesuatu yang sangat besar sedang terbuka pelan-pelan. Ares berdiri tegak. Tapi wajahnya tidak bisa berbohong. Ketakutan, kebingungan, dan luka lama yang dalam. Ares lalu menatap Alia dengan mata yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Mata yang penuh rahasia. Aku tidak akan menjelaskan apapun malam ini. Suaranya tegas tapi lelah. Aku butuh waktu. Ares berjalan menuju pintu kamar. Namun sebelum keluar, ia berkata tanpa menoleh. Mulai malam ini, kamu tidur di kamar ini sendirian. Tidak ada yang akan mengganggumu. Kamu aman. Ares berhenti sejenak. Suaranya melemah. Aku juga butuh menjauh agar tidak melakukan kesalahan. Pintu tertutup. Alia berdiri di tengah kamar, memegang dadanya yang sakit tanpa tahu alasannya. Ia tidak tahu apa yang Ares lihat. Ia tidak tahu apa hubungan luka itu dengan hidupnya. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Malam ini, ia membuka pintu menuju masa lalunya sendiri tanpa sengaja. Dan pintu itu tidak bisa ditutup lagi. Pagi datang perlahan. Menetes lembut melalui selat tirai kamar tempat Alia tidur semalaman dengan gelisah. Matahari masih malu muncul, namun cahaya tipisnya cukup untuk membangunkan Alia dari tidur yang lebih terasa seperti pingsan karena lelah. Tubuhnya kaku, kepalanya berat, dan jantungnya berdetak tidak beraturan sejak mengingat apa yang terjadi semalam. Luka di punggungnya, tatapan Ares yang berubah seketika. Ketakutan yang muncul tiba-tiba di mata seorang pria yang selama ini terlihat tak tersentuh. Semua itu berulang dalam kepala seperti serpihan cerita yang tidak lengkap. Alia bangkit dari ranjang. Ia memandang kamar yang masih sama sunyinya. Hari ini ia resmi tinggal di rumah itu sebagai seorang istri kontrak. Namun rumah itu terasa lebih seperti gedung besar yang menyimpan banyak mata daripada rumah tempat seseorang bisa beristirahat. Ia berjalan ke kamar mandi dan mencuci wajahnya. Air dingin menyentuh pipinya, menghapus sedikit beban semalam. Setelah mengenakan pakaian rumah yang sudah disiapkan di lemari, Alia membuka pintu kamar. Lorong lantai 2 sunyi. Tidak ada suara langkah. Tidak ada aktivitas. Hanya ada angin dari ventilasi yang mengalir perlahan. Alia berjalan pelan menuju tangga. Begitu sampai di lantai bawah, ia terkejut melihat seorang perempuan parubaya berdiri di dekat meja makan panjang. Rambutnya tersanggul rapi. Seragamnya seperti seragam pengurus rumah yang terlatih. Perempuan itu tersenyum sopan. Nyonya sudah bangun. Alia hampir tersedak napas. Nyonya? Ia menunjuk dirinya sendiri. Ragu. Iya. Perempuan itu membungkuk sedikit. Saya Bunira, kepala pengurus rumah ini. Mulai hari ini saya bertanggung jawab menjaga kebutuhan Nyonya. Alia meletakkan tangan di depan dada, bingung dan tidak nyaman. Tolong panggil saya Alia saja. Saya belum terbiasa. Bunira tersenyum lebih hangat. Tentu, Non Alia. Walau tersenyum, mata wanita itu tampak teliti, seolah sedang membaca Alia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada rasa penasaran. Ada rasa heran, namun tidak ada penghinaan. Hanya pengamatan. Silakan duduk. Sarapan sudah disiapkan. Alia berjalan menuju meja makan. Meja panjang itu terlalu besar untuk satu orang. Di atasnya ada piring roti panggang, buah potong, dan segelas susu hangat. Semua terlihat rapi dan mewah. Terlalu mewah untuk seseorang yang biasa makan mie instan setiap hari. Saat Alia duduk, Bunira menambahkan pelan. Tuan Ares sudah berangkat pagi-pagi sekali. Alia mengangkat wajah. Pagi sekali? Bunira mengangguk. Tuan Ares keluar sebelum matahari terbit. Tidak bilang kemana. Alia memutar kepala pelan. Dadanya terasa berat. Ares pergi begitu saja setelah malam itu. Tanpa pesan. Tanpa menjelaskan apapun. Tanpa memastikan ia baik-baik saja.
Meskipun ia tahu, Ares memang bukan tipe pria yang menjelaskan banyak hal. Alia mencoba makan sedikit, tapi makanan terasa hambar karena pikiran yang terus bergulung. Ia merasa seperti ada jarak yang semakin melebar antara dirinya dan suaminya itu. Jarak yang ia tidak tahu bagaimana cara menjangkaunya. Setelah sarapan, Bunira mengajak Alia berkeliling rumah. Alia tidak menolak, meski langkahnya terasa berat. Rumah itu sangat luas. Terlalu luas untuk didiami satu orang. Ada perpustakaan tinggi dengan rak-rak kayu gelap. Ada ruang kerja dengan jendela besar yang menghadap kolam. Ada lorong panjang dengan lantai marmer putih yang memantulkan bayangan siapapun yang berjalan di atasnya. Namun satu hal yang membuat Alia merinding. Tidak ada foto keluarga. Tidak ada foto masa kecil Ares. Tidak ada kenangan apapun. Hanya dinding polos dengan lampu-lampu mahal. Ketika mereka melewati salah satu ruang besar, Alia melihat dua pria berseragam hitam berdiri di sudut ruangan. Mereka seperti penjaga keamanan. Tubuh tegap, wajah tegas, tangan di belakang. Tidak bergerak. Alia berhenti. Nira, itu siapa? Oh, mereka pengawal rumah. Sudah lama ada di sini. Pengawal, di dalam rumah. Iya. Non Alia, rumah ini memiliki banyak penjaga, baik di luar maupun di dalam. Alia menelan ludah. Ketakutan samar muncul di tengkuk. Rumah ini bukan rumah biasa. Rumah ini seperti benteng. Ia berjalan lagi mengikuti Bunira. Di lorong lain, ada dua pintu yang terlihat lebih kokoh dari yang lain. Pintunya tebal dengan engsel besar. Seperti pintu kamar penting. Alia menunjuk. Itu kamar siapa? Bunira terdiam sejenak. Itu kamar khusus. Nada suaranya berubah kaku. Tidak boleh ada yang masuk. Bahkan saya pun tidak. Kamar khusus. Pintu tebal. Tidak boleh dimasuki. Sesaat, bulu kuduk Alia berdiri. Ada apa di dalam kamar itu? Ada milik siapa? Siapa yang menjaga pintu itu? Alia menatap pintu itu beberapa detik sebelum akhirnya mengikuti Bunira keluar dari lorong. Siang berubah menjadi sore. Alia duduk di ruang keluarga yang luas, menatap halaman luar dari balik kaca besar. Ia memegang cangkir teh hangat, mencoba menenangkan pikiran. Namun semakin ia tenang, semakin banyak pertanyaan muncul. Tentang luka di punggungnya, tentang tatapan Ares semalam, tentang kamar-kamar terkunci di rumah itu. Tentang bagaimana semua ini berkaitan dengan hidupnya yang ia anggap tidak punya arti. Tiba-tiba suara langkah terdengar. Langkah yang cepat, tegas, tapi tidak keras. Langkah yang ia sudah kenal. Ares. Alia berdiri refleks. Ia memegang roknya, berusaha terlihat rapi meski detak jantungnya tidak teratur. Ares masuk dengan wajah tegang. Kemejanya sedikit kusut seakan ia terburu-buru pergi dan pulang. Tatapannya langsung mencari Alia. Dan ketika ia menemukannya, Alia melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat di mata pria itu sebelumnya. Tidak hanya kekhawatiran, tidak hanya kebingungan, tetapi ketakutan. Ares berjalan mendekat. Ikut aku. Nada itu tidak marah, tidak dingin, namun mendesak. Alia mengangguk cepat dan mengikutinya masuk ke ruang kerja besar. Begitu pintu ditutup, Ares berdiri di depan meja kayunya. Ia menahan napas, sementara tangannya meremas sisi meja. Alia. Suaranya rendah. Kita harus bicara. Alia mendekat beberapa langkah dengan hati-hati. Ares menatapnya. Tatapannya tajam namun goyah. Kemarin malam, tentang luka di punggungmu. Alia menunduk. Ia memegang lengannya sendiri. Gugup. Ares menghela napas panjang. Suara itu berat, seperti menahan beban belasan tahun. Luka itu. Ia berhenti. Tenggorokannya bergerak naik turun. Luka itu sama persis dengan luka yang dimiliki oleh anak perempuan yang hilang dari keluargaku 15 tahun lalu. Alia perlahan mengangkat wajah. Dadanya berdenyut. Tenggorokannya kering. Ares melanjutkan dengan suara yang hampir bergetar. Anak itu dibawa kabur. Diculik.
Dan keluarga kami tidak pernah menemukannya lagi. Alia terdiam. Matanya terasa panas. Bukan karena jawaban, tapi karena ketakutan yang menghantam dadanya. Ares memejamkan mata. Aku pikir, kamu. Ia tidak melanjutkan. Ia tidak sanggup. Alia merasa lututnya melemas. Ares membuka mata dan menatapnya lagi. Itu sebabnya aku mendekatimu. Itu sebabnya aku membawamu ke sini. Itu sebabnya aku ingin kamu aman. Suara Ares pecah di akhir kalimat. Alia menutup mulutnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dan sebelum ia sempat berkata apapun, Ares melangkah mendekat. Ia mengangkat wajah Alia dengan lembut. Namun tangannya gemetar. Kau harus tahu satu hal penting. Alia menahan napas. Ares menatapnya tanpa berkedip. Sampai hari ini, aku masih belum tahu apakah kamu benar-benar orang yang selama ini kucari, atau bukan. Ruangan itu menjadi lebih sempit ketika Ares mengucapkan kalimat terakhirnya. Napas Alia tercekat. Ia menatap pria di hadapannya, melihat bagaimana tatapan dingin Ares berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih rapuh dari yang pernah ia bayangkan. Aku tidak tahu. Suara Ares merendah. Apakah kamu benar-benar anak yang hilang itu, atau hanya seseorang yang punya luka yang kebetulan sama? Alia gemetar. Dadanya naik turun. Seolah ia sedang berusaha menahan dunia agar tidak runtuh di bawah kakinya. Ares. Suaranya pelan, hampir berbisik. Apa maksudmu? Anak yang hilang itu. Siapa dia? Ares mengalihkan pandangannya ke jendela besar di belakang meja. Malam di luar tampak gelap, dan pantulan wajahnya di kaca tampak seperti bayangan seseorang yang sudah lama hidup dalam kelelahan. Dia adalah adik perempuan sepupuku. Ares mulai bercerita. Suaranya bergetar namun tegas. Namanya Nayara. Umurnya 8 tahun ketika menghilang. Alia menelan ludah. Ia mendengarkan, meski seluruh tubuhnya terasa mau roboh. Nayara dibawa kabur dari rumah keluarga kami oleh seseorang yang sangat dekat. Ares memejamkan matanya sejenak. Dia memiliki luka di punggung. Luka yang sama persis dengan yang kumiliki sekarang. Kata-katanya menggantung, menusuk dada Alia. Luka itu, tanda kekerasan dari seseorang yang mengasuhnya sebelum ia diambil kembali oleh keluarga kami. Ares menahan napas. Namun sebelum kami bisa membawa Nayara pulang dengan aman, dia hilang. Diculik dari halaman rumah di depan mata semua orang. Alia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tulang rusuknya seperti dihantam sesuatu yang besar. Dan sejak saat itu, keluargaku hancur. Ares membuka matanya. Ada luka lama yang tampak jelas di sana. Lebih tajam dari apapun yang pernah Alia lihat. Semua orang mencari. Semua penyelidikan dilakukan. Tapi dia hilang tanpa jejak. Suasana ruangan hening. Hanya suara napas tipis dari keduanya yang terdengar. Aku tumbuh dengan bayang-bayangnya. Ares akhirnya menunduk. Tangannya mengepal. Bayang-bayang seorang anak perempuan yang tidak pernah ditemukan. Dan luka di punggungnya adalah satu-satunya tanda yang bisa menghubungkannya dengan keluarga kami. Alia berdiri kaku. Ia tidak bisa bergerak. Terlalu banyak yang masuk dalam waktu yang terlalu singkat. Namun Ares belum selesai. Ketika aku melihatmu, pertama kali. Ares menatapnya lagi. Kali ini lebih tajam. Aku merasa mengenalmu. Jantung Alia berdegup keras, seperti ingin keluar dari dadanya. Namun aku tidak bisa memastikan apapun. Tidak bisa mengambil keputusan, sebelum memastikan kebenaran itu. Alia menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku menikah denganmu. Ares berhenti sejenak lalu melanjutkan. Karena aku ingin memastikan kamu aman. Jika ternyata kamu Nayara yang hilang, ada orang yang mungkin masih mencarimu. Dan orang itu sangat berbahaya. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Alia berdiri. Aku tidak ingin kamu terluka. Tidak ingin siapapun menyentuhmu. Nada Ares menegang. Itu sebabnya aku ingin kamu di rumah ini. Supaya aku bisa menjagamu.
Alia mengusap air matanya, tetapi tangannya bergetar. Ares, aku tidak ingat masa kecilku. Ia mengaku dengan suara yang pelan. Aku hanya ingat hidup di panti asuhan. Tidak ada foto. Tidak ada keluarga. Tidak ada nama asli. Ares menatapnya, dan sorot matanya berubah. Seperti ada bagian dirinya yang hancur perlahan mendengar itu. Justru itu. Ares menghela napas panjang. Yang membuatku semakin takut kamu adalah Nayara. Alia memejamkan mata. Tangis menelusuri pipinya dengan halus. Aku bukan siapa-siapa, Ares. Suaranya pecah. Aku cuma office girl. Aku tidak mungkin. Aku. Ares tiba-tiba mendekat. Ia mengambil wajah Alia dengan kedua tangannya. Pegangannya kuat tetapi penuh ragu. Alia. Suaranya berat, setengah bergetar. Kamu bukan cuma office girl. Jangan pernah bilang itu lagi. Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa jiwanya ditarik dari dua arah berbeda. Antara harapan dan ketakutan. Antara penolakan dan penerimaan. Antara ingin percaya dan takut percaya. Ares merendahkan suaranya. Satu hal yang harus kamu tahu. Ia menatap lebih dalam. Aku tidak ingin kamu menjadi Nayara. Alia terdiam. Aku takut kamu Nayara. Ares mengaku pelan. Tapi aku juga takut kamu bukan Nayara. Suaranya pecah saat mengucapkannya. Ares. Air mata Alia semakin deras. Apapun yang ia rasakan tidak bisa ia jelaskan. Terlalu rumit. Terlalu emosional. Dengan lembut, Ares menurunkan tangannya. Ia mundur selangkah. Menahan emosi yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Aku sudah menghubungi ahli untuk memeriksa kecocokan identitas. Tes itu akan keluar besok. Alia tertegun. Kalimat itu seperti petir yang menghantam dadanya. Besok? Ares mengangguk pelan. Besok kita akan tahu apakah kamu benar-benar Nayara, atau bukan. Hening kembali mengisi ruangan. Hening yang berat. Dan memutus napas. Alia berdiri sambil memegang dadanya yang berdebar kacau. Jika ia benar Nayara, hidupnya akan terbalik seluruhnya. Jika ia bukan, apa artinya dirinya bagi Ares? Ares menatapnya. Wajahnya tidak lagi dingin. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Sesuatu yang membuat Alia merasa hangat sekaligus takut. Tidak peduli apa hasilnya. Ares berkata perlahan. Aku tidak akan membiarkan kamu pergi. Alia menutup mulutnya menahan isak. Ares melanjutkan. Aku akan menjagamu. Suaranya hampir bergetar. Apapun kamu bagi hidupku, aku tidak mau kehilangan kamu. Alia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menangis dalam diam. Sementara Ares berdiri di hadapannya. Dengan hati yang untuk pertama kalinya terlihat seperti hati seorang manusia yang pernah terluka begitu dalam. Dan malam itu adalah malam terakhir sebelum kebenaran menghantam mereka berdua. Hujan turun sejak pagi, membasahi halaman rumah besar itu hingga segala yang terlihat dari balik jendela menjadi kabur. Suara tetesannya memantul lembut di kaca, seperti irama yang memaksa Alia untuk tetap sadar bahwa hari ini bukan hari biasa. Hari ini, hasil tes identitas itu keluar. Dan di balik pintu ruang kerja besar itu, Ares sedang menunggu sesuatu yang bisa mengubah seluruh hidup mereka. Atau menghancurkan semuanya. Alia berdiri di dekat jendela ruang tamu, memegang kedua tangannya sendiri. Jemarinya saling menggenggam. Seolah itu satu-satunya cara agar tubuhnya tidak runtuh. Napasnya naik turun tidak beraturan. Bunira datang membawa teh hangat. Non. Minum dulu. Wajah Non pucat sekali. Alia menggeleng pelan. Terima kasih. Tidak sekarang. Bunira tidak memaksa. Namun sebelum pergi, wanita itu berkata lembut. Tuan Ares belum makan sejak tadi malam. Non harus kuat hari ini. Alia hanya menunduk. Hatinya seperti sedang ditarik dua arah. Antara ingin berlari ke ruang kerja Ares dan bersembunyi jauh dari semua ini. Ia melangkah menuju tangga, namun sebelum naik ke lantai 2,
Suara langkah berat terdengar dari ujung koridor. Langkah itu tegas, cepat, dan penuh tekanan. Ares. Ia melangkah masuk ruang tamu dengan pakaian yang sama sejak pagi. Kemeja hitam yang kini tampak sedikit kusut. Rambutnya basah oleh hujan. Nafasnya terdengar berat, seperti seseorang yang berlari terlalu cepat. Di tangan Ares ada amplop putih tebal. Alia langsung membeku. Ia tahu itu apa. Ia tahu itu yang mereka tunggu. Hasil tes pencocokan identitas. Ares memandang Alia lama. Tatapan yang penuh pergolakan. Tatapan yang tidak bisa disembunyikan. Alia. Suaranya lelah. Ini sudah keluar. Alia menggigit bibirnya begitu kuat hingga terasa asin. Kakinya seperti di semen. Ares menatap amplop itu. Lalu menatap Alia lagi. Aku tidak membukanya tanpa kamu. Alia mengangguk pelan. Meski jantungnya terasa seperti dihantam palu. Ares mendekat dan duduk di sofa besar. Alia duduk di seberangnya. Namun ia tidak berani menatap langsung. Hening menekan ruangan. Ares meremas amplop itu tiba-tiba. Dan membuka segelnya. Satu lembar kertas ditarik keluar. Suara hujan terdengar jelas. Detik jam terdengar lebih keras. Dan napas Alia berhenti. Ares membaca. Wajahnya berubah perlahan. Otot rahangnya menegang. Matanya berkedip cepat sekali. Kemudian statis. Kosong. Lalu, tatapan itu retak. Seperti kaca yang pecah di dalam diam. Alia tidak tahan. Suamiku, hasilnya apa? Ares memejamkan mata. Ia meremas kertas itu di tangannya. Dengan suara yang pecah, ia berkata perlahan. Bukan kamu. Alia membeku. Aku salah. Ares menunduk. Suaranya seperti seseorang yang kehilangan seluruh kekuatannya. Kamu bukan Nayara. Kamu bukan anak yang hilang itu. Kata-kata itu menghantam hati Alia seperti gelombang besar yang menenggelamkan semuanya. Bukan dirinya. Bukan orang yang Ares cari. Bukan bagian dari misteri keluarga itu. Ia hanya Alia. Office girl miskin yang tidak punya masa lalu. Lalu kenapa hatinya terasa tercabik? Ares memegang kepalanya. Gerakannya lambat. Seperti seseorang yang terlalu berat menerima kebenaran yang bertolak dari semua dugaannya. Aku salah. Selama ini, aku salah. Nada Ares semakin pecah. Aku membuatmu menikahiku. Memberi kamu harapan, mengikat kamu dalam hidup yang tidak kamu mengerti. Hanya karena aku takut kehilangan seseorang yang bahkan bukan kamu. Ares menatap Alia, matanya memerah bukan karena marah, tapi karena kecewa pada dirinya sendiri. Kamu menangis, kamu ketakutan, kamu bingung, dan semua itu karena aku. Alia menutupi mulutnya. Air matanya jatuh begitu saja. Tapi bukan karena sedih ditinggalkan. Bukan karena merasa dipermainkan. Ia menangis karena Ares menyimpan luka sebesar itu selama bertahun-tahun. Luka yang tidak pernah ia lihat ketika pria itu berjalan di lorong kantor dengan dingin dan sempurna. Ares berdiri. Ia berjalan ke arah jendela. Bahunya naik turun. Punggung tegap itu tampak goyah. Kalau kamu mau pergi, aku akan membiarkanmu. Aku tidak akan menahanmu lagi. Suaranya hampir hilang di tengah suara hujan. Aku tidak berhak memilikimu. Hati Alia seakan ditarik sesuatu. Ares melanjutkan pelan. Kamu bebas. Alia berdiri perlahan. Tanpa sadar ia mendekati Ares dari belakang. Nafasnya berat. Tangannya gemetar. Namun ia berani melangkah. Karena ada sesuatu yang muncul di hatinya sejak hari-hari bersama pria itu. Sesuatu yang tumbuh perlahan. Sungguh-sungguh. Tanpa ia sadari. Ia berdiri di belakang Ares. Hanya sejengkal jaraknya. Ares. Suaranya gemetar. Namun ia mengatakan kata itu dengan yakin. Aku tidak ingin pergi. Ares langsung menegang. Ia berbalik. Terkejut. Alia. Kamu tidak perlu memaksakan diri. Kamu tidak harus. Ini bukan memaksa. Alia memotong pelan. Air matanya menetes lagi. Aku tidak ingin pergi.
karena aku tidak pernah merasa seaman ini di hidupku. Ares terdiam total. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku tidak punya masa lalu. Aku tidak punya rumah. Dan kamu mungkin salah soal diriku. Alia menyentuh dadanya sendiri. Tapi kamu benar tentang satu hal. Ares menunggu, tanpa berani bergerak. Aku butuh kamu. Napas Ares pecah. Aku ingin tetap tinggal di sini. Bukan karena kontrak, tapi karena aku ingin. Karena aku mencintaimu. Untuk pertama kalinya, kata itu keluar. Tanpa paksaan, tanpa ketakutan. Dan sesuatu di diri Ares runtuh dalam sekejap. Pria yang selama ini terlihat tak tersentuh, jatuh berlutut di depan Alia. Ia memeluk pinggang Alia, menundukkan wajahnya di sana, seolah akhirnya menemukan tempat ia bisa pulang setelah tersesat bertahun-tahun. Aku. Suaranya pecah begitu dalam. Aku juga mencintaimu. Alia menutup wajahnya sambil menangis. Ares memeluknya lebih erat, tanpa menjaga jarak, tanpa perhitungan. Tanpa rahasia, hanya pria yang patah, dan wanita yang menyalakan hidupnya kembali. Di tengah derasnya